Selamat sore semeton. Om Swastiastu. Semeton, hari ini saya berada di Klungkung, tepatnya di Desa Adat Lepang, Desa Takmu, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Semeton. Ini kita mau melihat peternakan yang katanya bapak pemiliknya ini dahulu suka melihara burung. Nah, tapi kok bisa jadi peternak jangkrik yang seperti apa nih Semeton? Mari ikuti Semeton. Om Swastiastu Pak. Swastiastu Pak. Ya. Dengan Bapak Sire nih Pak. Yang nama tiang Imade Yoga Jayante. Oh, nggih. Bapak Made nggih. Pak Made ya. Waduh Pak, ini peternakannya Pak Made. Nggih. Ternak jangkrik nih Semeton. Banyak sekali nih Semeton. Bisa Semeton lihat. Pak Made. Nggih. Sambil tanya-tanya Pak Made ya. Iya, Ini mungkin Semeton biar tahu juga. Sudah berapa lama Pak Made untuk beternak jangkrik nih Pak Made? Sudah 2 tahun berjalan. Ya mungkin sedikit lebih keras Pak Made. Ya, 2 tahun berjalan. Nggih. Nggih. Di awal tahun 2019 ya pas mengawali corona, kita coba pelihara jangkrik. Ya berawal dari saya awalnya beternak burung terlalu banyak gitu, sehingga harus membutuhkan pakan jangkrik sebagai pakan utama biar burungnya bisa gacor, biar ngoceh di rumah gitu. Akhirnya lama kelamaan karena sering beli jangkrik dan cukup banyak juga beli, ya ada 5.000, 10.000 setiap harinya. Ya. Sehingga ada minat saya untuk belajar di ternak ini, ya ternak jangkrik khususnya. Ada 4 ternakan. 1 jangkrik, 2 ulet ongkong, ulet kandang, dan kroto. Nah, itu rangrang. Jadi yang saya fokuskan di ternak jangkrik dulu. Ya, sambil jalan itu akhirnya fokus di ternak jangkrik. Dan awalnya coba-coba belajar di YouTube ya. Kebetulan YouTube sangat betul menjadi guru yang paling hebat itu. Sehingga di sana belajar, cari materi di sana. Dan saya coba membeli jangkrik yang sudah berbulu, awalnya seperti ini ya, bisa dilihat contohnya. Jadi saya beli jangkrik yang sudah berbulu, kurang lebih itu ada 2 on, masih sedikit. Saya taruh di akuarium kecil, itu pertama kali akuarium kecil. Saya ikuti petunjuk-petunjuk dari YouTube dengan media pasirnya. Terus jangkrik itu mulai bertelur. Dan saya panen telurnya. Waktu itu telurnya sedikit sekali, ada kurang lebih 1 sendok teh. Ya, ukurannya sedikit sekali. Akhirnya dieramkan itu, netaslah ya baby jangkrik. Sampai sebanyak ini sekarang Pak ya? Iya, akhirnya ya lama-kelamaan berkembang dari sana ya karena burungnya nggak bisa makan terlalu banyak jangkrik. Akhirnya ada niat untuk memasarkan ya. Dari sana awalnya saya masarkan dari pintu ke pintu seperti lagunya BGAD yang kemarin sempat dimuat. Jadi saya belajar nyeles, padahal saya enggak basic saya di seni sebenarnya. Tapi nggak ada basic sama sekali dari peternak Pak ya? Nggak ada. Cuman memang hobi saya dulu memang seneng ternak gitu. Ya akhirnya saya pasarkan, semakin bertambah ada langganan, timbullah niat untuk membuat kelompok dari awal. Ini saya lihat udah lumayan banyak juga Pak untuk apa sih bilang Pak, wadah Pak ya, box Pak ya? Ini boxnya ya. Box peternakannya. Untuk sekarang sudah berapa box Pak? Sekarang untuk diindukannya saja ini baru memulai, saya buat indukan ada 15 box di sini. Rencana mau nambah mencapai 20 box. 20 box Pak ya? Ya biar rutin setiap hari ada 5 kilo telur gitu. Karena cukup lumayan peternak asuhan kami, ya peternak binaan kami sudah mencapai 5 orang. Jadi 1 orang itu sudah mempunyai 10 box kali sekian, ya anggap 100-an lah, ada 20, ada lengkap itu. Jadi saya harus membuat telur sendiri untuk diberikan nanti kepada peternak-peternak kita di sini di Lepang khususnya. Jadi banyak dari Gianyar ada binaan kami, di Karangasem ada gitu, banyak di luaran. Nah, sehingga harus produksi sendiri telurnya supaya tidak membeli di online atau di Jawa, ya umumnya di Jawa telurnya itu, supaya karena pengiriman dari Jawa cukup
lumayan makan waktu sampai 1 minggu. Sedangkan kita sehabis panen harus 3 harinya sudah siap tebar telur gitu. Makanya harus di sini kita buat telur. Terus harganya juga ya standar, tidak naik turun, ya cukup murah lah bagi mereka. cukup murah. Ya, akhirnya berkembanglah kelompok Ya. di Pesona Lepang namanya. Oke. Pesona Lepang Bali. Kemudian pakannya pakai apa ini Pak? Kalau pakan utama adalah dari konsentrat 5 Konsentrat. Nah, itu sebenarnya pakan utama bagi jangkrik ya untuk pakan burung. Dan ada juga pakan tambahan yaitu berupa daun-daunan, itu sebenarnya sebagai camilan saja Ya. dan sebagai media minum. Nah, itu pakan utama dari konsentrat. Ya selama 2 tahun Pak ya, Iya. memulai bisnis ini Pak. Sampai sekarang sudah sampai mana pasarnya Pak? Nah, atau memang Kalau- pelanggan datang ke sini langsung atau gimana Iya. Pak? Bermacam-macam itu. Ya. Jadi ada istilahnya pengepul itu ngambil langsung ke ternakan kami dengan harga ya lebih murah karena dia akan menjual lagi dengan untuk mendapatkan untung ya anggap 5.000 lah per kilonya. Dia- Dijual per kilo Pak ya? Iya, per Ya, kilo. per kilo. Terus ada juga langganan di kios-kios. Jadi untuk sementara ini kita layani kios-kios dari Denpasar, Gianyar, Bangli, Ya. Karangasem. Nah, itu sementara ini. Belum mencapai keluar daerah belum. Ya. Ya, kedepannya tembusan kita harus goal seluruh Setungkara Pak Indonesia. ya, setungkara Pak. Itu cita-cita saya sebenarnya. Dan akhirnya terwujudlah. Saya mempunyai kelompok dan kelompok kami pun kelompok saya itu sudah pintar-pintar ya, sudah menemukan istilahnya teori materi sendiri, sudah menemukan ya, Ya. sehingga hasil panenannya pun sudah mencapai ada 46 kilo dari hasil panenan 20 kilo. Jadi peningkatannya luar biasa. Luar biasa Pak. Nah, itu yang membuat saya bangga karena yang pertama saya membuat bangga bisa istilahnya menurunkan atau membagi kepada teman-teman di sini. Di awal corona kan sudah mulai ya pekerjaannya dirumahkan atau bagaimana, sehingga mereka mendapatkan suatu pekerjaan baru yang betul ya anggap Asongkaro lumayan lah hasilnya, walaupun kita belepotan, kotor-kotoran, tetapi hasilnya menghasilkan juga. Nah, itu suatu kebanggaan bisa membagi sedikit ilmu kepada orang banyak dan bisa bermanfaat bagi mereka. Itu suatu kebanggaan saya. Tadi dijualnya per kilo Pak ya? Kalau iya, kalau per boleh kilo. tahu Pak pendapatan sebulannya Pak? Kalau sebulan, kalau kita hitung dari per boxnya saja, yaitu ya anggap rata-rata itu di angka 500.000 per box. Kalau mungkin lebih banyak lagi ya 800.000 lah. Lumayan Sampai Pak ya. 1 juta per box, kayak 46 kilo atau 40 aja sudah mencapai 1 juta per boxnya, kali dan dikalikan per box aja nanti per bulannya ya, itu pendapatan mereka. Oke Pak. Semeton jangkriknya Pak Made. Mudah-mudahan kelihatan semeton. Ya, ini jangkrik indukan petelur. Jangkrik indukan petelur katanya Pak Made semeton. Jadi itu media petelurnya yang ada nampan kecil berisi pasir. Di sanalah telur-telur kita Medianya bertelur di sana. Nanti panennya setiap 3 hari kita angkat panen. Setiap 3 hari panen Pak. Ya, dieramkan lagi 3 hari. Setelah itu ada proses penyaringan telur karena sudah matang, disaring, dikipas, dikeringkan, baru nanti kita timbang per kilo atau per setengah kilonya. Nah, itu baru siap jual nanti gitu, teman-teman. Ya. Pak Made. Iya. Nah, mungkin semeton ada juga yang ingin memiliki bisnis seperti ini Pak Made. Iya. Berapa butuh modal untuk memulai bisnis ini Pak? Nah, Ya, kalau modal dibilang modalnya mungkin lebih itu, keras, Pak. ya, kalau di modalnya itu tidak terlalu besar, malahan itu kecil ya. Jadi sebelum punya box atau apa ya, modalnya cuma 1 juta. Dari membuat box sampai dia menghasil panen sampai panennya itu membutuhkan 1 juta. Jadi sangat minim sekali modalnya. Makanya untuk bisnis ini ya teman-teman di rumah atau ya yang ada di mana di seluruh dunia
Ya, yang mau ikut ternak jangkrik ini bisnis yang cukup murah tetapi lumayan ya menggiurkan sebenarnya. Nah, mungkin bisnis jangkrik kan mungkin jarang lah Pak ya di masyarakat Pak ya. Untuk Ah. bisnis, iya, iya. Peluang apa yang Pak lihat Pak sehingga Bapak sampai ya berbisnis lah untuk jangkrik ini Pak? Untuk jangkrik ini peluangnya cukup banyak sebenarnya. Di samping untuk pakan burung, Iya. kedepannya saya tembusannya nanti untuk tepung. Ya, jenis jangkriknya pun beda, bukan seperti ini. Terus prosesnya cara pemeliharaannya cukup berbeda juga. Ya. Jadi kita nanti hasil jangkriknya itu akan diolah menjadi tepung, yaitu tepung untuk bahan olahan makanan manusia untuk dikonsumsi. Itu kedepannya. Tapi ya mudah-mudahan lagi anggap paling dekat 3 tahun sudah berjalan itu supaya pandemi ini mulai anggap mulai mengangsur baik Pak ya. Iya, berangsur-angsur mulai membaik. Jadi kita bebas karena arahannya kan tembusannya kita akan ekspor dulu. Ya. Kita perkenalkan dulu produk kita, nanti setelah terkenal nanti kita perkenalkan di produk kita di daerah atau di negara kita sendiri. Itu nanti tembusan yang kedua. Itu baru rencana. Kedepannya baru rencana. Mungkin ada berapa kendala Pak. Nah contohnya kayak cuaca sekarang kan lagi ada panas, kadang-kadang hujan itu Pak. Iya. Apakah berpengaruh Pak untuk ya pembibitan atau peternakan ini Pak? Baik, untuk itu sebenarnya sangat-sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh Pak ya. Di saat anggap musim kemarau, panas itu cocok untuk jangkrik. Kenapa saya bilang cocok? Karena kan jangkrik itu di samping dia butuh kehangatan, dia juga butuh kelembaban. Jadi kalau musim panas itu jangkrik itu akan pertumbuhannya lebih cepat dan besar dan sehat. Apa penyebabnya? Yaitu kehangatan itu sendiri. Karena kan jangkrik itu aktivitasnya di malam hari. Jadi ketika tetap cuaca atau suhunya hangat, dia akan keluar dan bebas makan, makannya lahap sekali dan pertumbuhannya akan lebih bagus, hasil panennya cepat. Lain dengan di musim dingin, karena dia itu jangkrik itu takut dengan dingin. Jadi di malam hari seharusnya dia makan tetap sembunyi dia. Sembunyi Pak ya. Sembunyi, tidak makan-makan, akhirnya pertumbuhannya tidak bagus. Kadang juga banyak yang mati. Pak ya. Ada yang kanibal karena sembunyi tidak makan, akhirnya kanibalnya keluar, saling makan sama teman. Cuma dia bisa bebas makan di siang hari ketika mulai hangat. Itu perbedaannya. Itu. Ya mungkin boleh tahu Pak Ya. untuk proses dari pembibitan mungkin Pak atau gimana Pak? Ini proses awalnya lah Pak. Ini sebenarnya di kandang pembibitan. Ya. Nanti kandang pembesarannya mungkin di hari yang akan datang saya bisa lebih jelaskan lagi. Sementara kita di pembibitan dulu. Ya. Nah itu awalnya ya kita buat bibit seperti ini, jangkrik yang dewasa yang sudah tumbuh sayap. Dari hari pertama tumbuh sayap 3 hari, berselang waktu 3 hari baru dia produksi. Kemudian Pak? Nah kemudian kita angkat di hari ketiga, kita angkat panen telurnya. Panen telurnya kita masukkan ke dalam suatu kampil atau karung. Boleh sambil lihat Pak? Iya, boleh. Boleh. Ya. Kita anggap di sini, kita panen dulu. Ya. Ya ini seharusnya memang sudah dipanen dari tadi karena waktunya juga terbatas sekali. Sambil saya memasarin jangkrik juga kesibukannya, sambil juga mengurus di sini ya perlu waktu yang cukup banyak sebenarnya. Jadi tinggal disuruh pergi aja dulu jangkriknya, kita panen telurnya. Permisi dulu para jangkrik. Ini Bapak Made lagi panen telur semeton. Jadi ini nampan yang berisi pasir ini cukup banyak berisi telur di dalamnya. Jadi yang ini sudah 3, kita langsung menuju tempat untuk pemindahan telurnya ke luar ya. Mohon maaf kepada teman-teman ya, tempatnya cukup berantakan di sini.
saya akan mempraktekkan untuk pengeraman telur. Jadi untuk pematangan telur itu sebelum diproses penyaringan. Jadi telur yang masih di pasir kita masukkan dulu ke media karung. Jadi kotorannya kita buang dulu, karena kalau kita biarin kotorannya di dalam pasir, ketika proses penyaringan nanti akan merusak telur itu sendiri. Dia akan lengket dengan Kotorannya, Pak, ya? Iya, harus dibersihkan dulu. Nah, di sini akan kelihatan, kita coba. Saya coba ini. Nah, ini kelihatan telurnya. Kecil-kecil, mungil-mungil. Itu telurnya. Yang ini telurnya kecil-kecil. Warnanya masih bening, belum ada warna urinnya. Jadi sementara saya akan memasukkannya untuk dieramkan supaya telurnya lebih matang nanti, lebih kuat. Berapa hari prosesnya itu, Pak? Proses untuk pengeramannya sebenarnya 7 hari. 7 hari. Tapi karena di sini tempatnya cukup panas, Ya. jadi prosesnya bisa dibilang singkat ya. Kematangannya lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Nah, setelah dimasukkan di sini, nanti saya akan mengeramkan ya, seperti ini diikat nanti. Diikat dengan tali rapia, kita taruh di atas meja saja. Seperti ini selama 3 hari. Nah, setelah itu prosesnya ada namanya penyaringan. Nah, penyaringan kita menuju ke sana lagi. Mari, Pak, mari, Pak. Iya, jadi di sini penyaringan. Jadi ya, Tujuan penyaringan apa, Pak? untuk tujuan penyaringan itu adalah memisahkan telur ya, memisahkan telur yang ada di pasir ini. Jadi perlu ada air di dalam baskom. Kurang lebih seperti ini. Taruh air secukupnya. Nah, setelah cukup kita saring. Contohnya seperti ini. Jadi otomatis pasir yang ada di telur ini akan turun melalui proses pengayakan seperti ini. Jadi telurnya akan Ini telur, Pak, ya? iya, ini seperti ini telurnya. Nah, setelah selesai pengayakan seperti ini, pemisahan pasir dengan telur, langsung ada proses penyaringan lagi. Proses Jadi, penyaringan ya, kedua semeton. Ya, ini. Jadi telur yang masih kotor kita bersihkan dulu. Ya, seperti ini. Tadi mungkin ada telur-telur lain yang masuk yang dititipkan di sini. Contohnya seperti telur lalat atau kumbang atau yang sejenisnya itu, dia nitip di sini, kita bersihkan langsung di seperti ini proses pembersihannya biar mengendap dulu. Kalau Mungkin sudah, lebih keras sedikit, Pak. ya, kalau sudah mengendap seperti ini, jadi telurnya tidak ke bawah air. Nah, seperti ini. Jadi telur-telur yang mungkin bukan telur jangkrik, dia akan hanyut. Nah, langsung bersih. Nah, setelah proses terakhir, nah baru ada namanya proses penyaringan untuk berikutnya. Seperti ini harus disediakan nampan yang lebih besar dengan diisi kain. Boleh saya mau minta bantuan dengan istri saya dulu. Istri saya yang cantik jelita. Mari sini. Mari, Bu. Sini. Yang ini. Ini istri saya sering membantu dalam proses, terutama penyaringan, dia sering bantu. Ya, dengan Ibu siapa, Bu? Halo, Bu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wayan Parwati. Ibu Wayan Parwati nih. Aduh. Jadi istri saya Ya. Apa proses selanjutnya, Pak? Ya. Apa proses selanjutnya ini? Untuk proses selanjutnya ya seperti ini. Untuk istilahnya terakhir, proses penyaringan untuk berikutnya yaitu pengambilan telur yang ada di air ini. Seperti ini. Penyaringan untuk pengambilan telurnya semeton. Iya.
itu telur jangkriknya. Terus ditaruh dalam kain yang nanti siap untuk diangin-anginkan memakai kipas angin supaya kering. Karena apa? Karena kalau pakai sinar matahari nanti takutnya Panas Pak ya? Kepanasan Pak ya? terlalu panas ya. Terlalu panas. Jadi telur jangkriknya akan gosong dan tidak akan menetas. Ya. Jadi ini setelah disaring semeton, nanti telurnya katanya akan dianginkan, Dianginkan dengan kipas angin aja semeton. Ya. ya seperti ini nanti. Seperti ini Pak ya? Iya. Oh, seperti ini semeton. Dikipas seperti Dikipasin pakai pas. Jadi nggak kena langsung sinar matahari langsung Pak ya? ini. Iya. Ya, seperti ini. Nah, Berapa hari Pak atau berapa jam? paling lama itu 2 jam. 2 jam. Udah kering. Ya, hasilnya diangin-anginkan seperti ini supaya betul kering, karena kalau masih basah kita timbang nanti timbangannya mengelabui dia. Timbangannya nanti tidak pas gitu. Kalau sudah kering berarti sudah bagus, kelihatan hasilnya yang betul-betul di timbangan itu. Nah, ini sudah kering teman-teman. Jadi prosesnya terakhir sudah kering. Setelah kering ini kita akan proses selanjutnya yaitu penimbangan telur. Nah, Proses ini selanjutnya yang paling enak di sini. penimbangan telur. Ketika mau nimbang itu udah Ya. deg-degan ini. Deg-degan ya, tinggal nunggu pembeli saja teman-teman. Iya. Ya. Dijual per kilo juga Pak ya? Per kilo ya. Per kilo, ya. Kadang ada setengah kilo. Setengah kilo. Ya. Tergantung ini pesanan. Tergantung pesanan nanti. Iya, Ya, iya, untuk iya. terakhir kalinya nanti kita siapkan penimbangannya seperti ini teman-teman. Jadi pakai timbangan dan ada yang namanya ini pakai lap. Untuk apa Pak lapnya Pak? Ini tempat media pembungkus dari telur itu sendiri. Ya, Jadi hangat Pak ya? Untuk ya, hangatan Pak ya? lebih hangat ya nanti. Mm-mm. Nah, seperti ini. Telurnya kita kumpulin dulu. Kita kumpulkan dulu telurnya. Ya, supaya gampang untuk untuk ditimbang. Nah, udah terkumpul. Jadi kita tinggal pindahkan ke sini teman-teman. Ini murah, cukup murah. Jadi kita bentangkan, Telur yang sudah dianginkan kemudian dipindahkan ke pindahkan ke kain Pak ya? Iya, ke kain. Media kain. Nah, ini tinggal dibungkus seperti ini teman-teman. Nah, setelah dibungkus seperti ini baru ditimbang. Iya, ditimbang seperti ini. Kalau memang masih kurang, belum tepat, kita tambahi lagi. Ya, kita tambahi supaya betul-betul ukuran timbangannya seberapa. Dikurang lagi segenggam saja, pas setengah kilo. Iya, kira-kira Pak ya? Kira-kira. Iya, setengah kilo. Jadi udah terbiasa tangannya. Kurangnya seberapa gitu udah. Ya. Biar jelas ya. Ini baru 4 lagi segenggam kan. Kurang lagi sedikit teman-teman. Iya, untuk mencapai kira-kira, setengah kilonya. kira-kira. Iya, ini. Sem Samlabim. Pak harus pakai mantra Pak ya? Iya, harus pakai mantra. Yang kurang menjadi banyak gitu. Ya, Iya. cukup segini. Cukup. Nah, kita ikat dengan tali atau dengan karet. Ya, anggap ini sudah Ya, sudah terikat Pak ya? terikat. Untuk pakai rahasia saja.
Soalnya saya harus buru-buru nih teman-teman, karena udah ditunggu sama pembeli nih teman-teman. Pembelinya udah menunggu dari tadi, sudah tidak sabar untuk. Ya, ini sudah setengah kilo teman-teman. Ya, setengah kilo. Tinggal nanti diambil sama pembelinya, proses dari awal peneluran sampai pemakingan udah selesai. Sampai di tangan pelanggan Pak ya. Iya, di tangan pelanggan. Seperti itu. Kalau proses penetasan itu Pak? Proses penentasan itu cukup gampang. Jadi kita ingat dengan namanya suhu, yaitu ada namanya kelembaban atau kehangatan. Ya. Proses pertama seperti tadi aja, dibuka ini, bungkusannya dibuka. Setelah itu kita semprot, semprot dengan spray burung itu, untuk mandiin burung tuh. Disemprot, diembun-embunkan saja, jangan disemprot penuh, diembungkan, dibiasi dengan airnya sehingga menciptakan kelembaban. Setelah itu dibungkus lagi atau dilipat seperti ini aja cukup. Ditutup Pak ya? Ditutup. Nah, setelah ditutup seperti ini, disemprot lagi luarnya, diembunin dengan pakai spray air itu. Air apa itu Pak? Air biasa saja. Air biasa. Ya. Udah disemprot, ditutup lagi dengan lagi dikasih kehangatan ya. Diciptakan kehangatan dengan cara menutup seperti ini teman-teman. Kenapa tidak diikat tadi? Diikat dengan kuat, karena ketika jangkrik itu netasnya lebih awal, dia akan keluar dengan sendirinya dari rongga-rongga itu. Kalau itu diikat dengan kuat, nanti ketika dia netas menggumpal nanti di dalam, ya kebanyakan mati nanti gitu. Ya, boleh lihat Pak? Iya. Untuk jangkrik yang baru menetas Pak? Kalau jangkrik yang baru menetas ada di Mari, yuk Pak. kandang ya. Ayo Pak. Di dalam. Aduh. Kita kembali ke dalam peternakannya Semeton untuk melihat jangkrik yang baru menetas. Ini sebenarnya sudah menetas. Ini Pak ya? Ya, Nih. umurnya ada berapa hari ya? Kurang lebih ada 4 harian ini. Umur jangkrik yang baru menetas, baru menetas. 4 hari Semeton. Ya. Kalau yang baru menetas itu bentuknya masih sebesar semut. Ya, Ya, kecil-kecil. lebih besar lagi dikit Pak ya? Lebih besar dari semut lagi dikit. Ya, ini baru berumur 4 hari ini. Berumur 4 hari, jangkrik Iya. berumur 4 hari. Nah, nanti ada namanya lagi pembesarannya di sini, ukurannya yang lebih besar. Mana ya? Ini udah. Ini apa Pak? Ini jangkrik yang tadi, jangkrik ada 2 jenis, ada yang namanya jangkrik kalung dan ada namanya jangkrik alam seliring. Jangkrik kalung dan jangkrik Alam seliring. alam seliring. Iya, yang ini alam seliring ya. Jangkrik Jadi alam postur seliring. tubuhnya lebih kecil dari jangkrik kalung. Ya, yang tadi lebih besar Pak ya? Iya, jangkrik kalung atau jangkrik genggong kalau di istilah Jawanya. Jadi jangkrik kalung itu seperti besar-besar bodinya, biasanya dipakai jangkrik aduan itu kalau di Bali. Ya. Jangkrik pakai aduan. Kalau ini cenderung lebih kecil tubuhnya, postur tubuhnya. Tetapi perbedaannya ada, keunggulannya juga ada. Yaitu kalau di jangkrik alam tubuhnya memang kecil, cuman harganya lebih mahal. Lebih mahal. Kenapa harganya lebih mahal? Karena kandungan proteinnya lebih tinggi. Jadi cocok untuk peternak burung, cocok dia. Untuk pakan burung Pak ya? Iya, untuk pakan burung. Jadi proteinnya lebih tinggi, terus fisiknya lebih kuat. Nah, itu keunggulannya. Kalau jangkrik kalung ada juga keunggulannya, itu kebalikannya. Ini si jangkrik alam seliring, panennya dia lebih awal. Ya, lebih cepat besar, ya. lebih cepat besar ya gitu. Tapi besar Pak ya? Iya, naik per kilonya itu lebih banyak juga, walaupun harganya lebih lebih rendah dari harga jangkrik alam seliring. Kalau yang dipakai mancing-mancing itu apa Pak? Kalau Umpan pancing Pak? pakai mancing umumnya di jangkrik kalung dia. Kalung Pak ya? Ya, Yang besar Pak ya? yang besar jarang dijual untuk mancing karena ini mahal ini. Ya. Ya, mahal jangkrik alam seliringnya. Jangkrik kalung ya, itu 2 jenis. Di sini saya
apa namanya, menyiapkan telur ya, ada dua jenis, yaitu jangkrik galung dan jangkrik alam seliring. Ya, ini udah ukurannya. Lihat Pak, sudah- nih, ambil dulu ya Pak. sebenarnya ini sudah ada bersayap, ini tinggal. Nah, prosesnya seperti ini aja. Jangkrik apa tadi Pak? Ini alam seliring. Alam seliring. Iya, ini Ukurannya lebih kecil Lebih daripada kecil jangkrik dari alam. jangkrik galung kalung. atau jangkrik genggong. Kan ada nyanyiannya jangkrik genggong Ah, maning nih. so- Kan gitu. Pak kayaknya Bapak cocok jadi penyanyi Pak dari tadi. Aduh gitu. Jadi kita pembesarannya di sini untuk indukan. Ya. Ketika sudah mengeluarkan sayap seperti ini siap-siap untuk dipindahkan ke media berikutnya untuk media petelurnya. Petelur. Kenapa tidak langsung di sini kita dijadiin media telur? Karena dia sudah banyak kotoran di bawah yang menumpuk tainya. Takutnya nanti dia bertelur di kotoran, kotoran itu, ya. ya tidak di media pasir. Nah itu makanya harus ada tempat yang lebih bagus, untuk kosong ya di sana ya. Dan Mari Pak disiapkan. coba Pak. Karena udah siapkan box yang kosong. Mungkin besok atau 2 hari akan dipindahkan lagi. Dia tempatnya di sini. Nah, sini nanti kita Untuk taruh media baru dia. Media baru. Untuk siap bertelur untuk dari media pembesaran tadi. hmm. Ah ini kebetulan ada jangkrik yang sudah dalam bentuk packagingnya itu per kilo ini. Siap jual Pak ya? Siap dijual ini. Ya. Per kilo. Ini yang per kilo ini. Iya, iya, 1 iya. kilo jangkrik. Nah, Ya. seperti inilah kemasannya untuk menjual jangkrik. Ya. Iya. Jadi dipindahkan ke sini. Setelah dipenuh dengan jangkrik, kita tunggu lagi 3 hari. Ya. Lagi 3 hari baru wajib kita harus menyiapkan media yang seperti Media untuk telur Pak ya? ini. Iya, telurnya seperti ini. Ini pasir yang digunakan pasir apa Pak? Ini pasir laut Pasir laut hitam Pak ya? hitam, Pasir hitam. tapi harus dicuci. Cuci bersih. Cuci bersih 2 kali rendaman itu. Halus nih Pak ya? Iya, Pasir halus. tujuannya supaya kadar garamnya itu hilang. Hmm. Karena dia enggak suka dengan garam. Ya, tidak mau dia nelor nanti. Mungkin Seperti itu. terakhir Pak, harapan Bapak Pak untuk Untuk depannya, Pak. harapan ke depannya selalu saya berikan semangat kepada Ya. calon, ya anggap calon yang saya bicarakan, calon-calon peternak muda. Mari kita saling berbagi ilmu, ya saling berjaga, dalam artian kita saling berjaga di dalam pasar, di pemasaran, supaya harga itu tidak kacau. Jadi tetap maksimal, tetap terjaga dengan baik. Nah itu harapan kami. Kalau bisa kita buatkan semacam komunitas. Jadi dalam satu wadah kita bisa saling sharing lah di sana, kita Ya. berbagi. Jadi masalah harga, masalah cara pemeliharaan, pokoknya di sanalah kita bahas sambil mengikat tali persaudaraan. Iya. Ya, kedepannya saya sangat berharap kepada pemerintah yang bisa nanti kedepannya untuk membantu kami sebagai peternak kecil. Saya anggap peternak kecil karena masih jauh ini, belum begitu besar, masih mulai berkembang. Ya, saya berharap untuk kedepannya ada perhatian dari pemerintah terkait di dalam peternakan ini supaya bisa memberikan sedikit bantuan untuk mengembangkan lebih besar lagi menjadi ternakan yang lebih besar. Karena mengingat di dalam beternak ini sangat penting, sangat perlu sekali modal yang dikeluarkan, yaitu terutama membuat box, membuat kandang ya. Sementara ini dari awal saya kecil-kecilan awalnya dari 1 box. Nggak nyangka Pak ya bakal. Ya, berkembang terus, tambah box, tambah kotak lagi, akhirnya berkembang lagi. Ya, itu harapan kami kepada pemerintah terkait supaya Iya, iya Pak. ya diperhatikanlah kami sebagai rakyat kecil yang sudah semangat giat untuk
menggali yaitu sumber daya alam yang bisa kita olah menjadi suatu lapangan pekerjaan untuk menghidupi kita ya, sebagai rakyat kecil. Nah itu harapan kami, itu harapan besar bukan harapan kecil. Itu kemudian sukses semua waktu yang telah diberikan Pak. Mudah-mudahan Astukara lancar Pak usahanya Pak ya. Iya. Dan pesona Jangkrik Bali lebih dikenal masyarakat luas Pak ya. Lebih mempesona lagi ya. Lebih mempesona lagi. Ya itu. Ya sukses semua banget, terima kasih Om Santi. Sukses semua Pak Made. Baik, terima kasih Semeton Bali Express sudah mengikuti, dan ikuti terus live-live menarik lainnya hanya di Fanspeak Koran Bali Express. Salam sehat Semeton, rahayu rahayu.